itu kalian aku mau jelasin gimana sih teks proklamasi itu, apakah dia langsung diucapkan atau tantangannya? Kepo gak sih? Ya udah langsung aja aku jelasin ya, sampai habis. Rumusan teks proklamasi ini tentu melalui perjalanan yang panjang, mulai dari ide, beberapa perubahan, sampai pada akhirnya diketik dan disahkan oleh Insinyur Soekarno Muhammad Hatta saat itu. Rumusan teks proklamasi ini dimulai di kediaman Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Di atas meja makan perwira tinggi Angkatan Laut itulah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Suebarjo berunding untuk menyusunnya. Rumusan teks tersebut disaksikan pula oleh Miyoshi, Soekarni, Sudiro, dan Burhanuddin Muhammadiyah. Sebelumnya sempat ada perdebatan antara siapa yang akan menandatangani teks proklamasi tersebut. Insinyur Soekarno mengusulkan agar semua yang hadir dan ikut andil dalam perumusan tersebut menandatangani teks proklamasi tersebut sebagai wakil-wakil bangsa Indonesia. Namun, para pemuda yakni Soekarni menentang usulan Insinyur Soekarno dan menyarankan agar Soekarno dan Hatta saja yang menandatangani teks proklamasi tersebut. Akhirnya, suara bulat Soekarno dan Hatta yang menandatangani teks tersebut sebagai wakil-wakil bangsa Indonesia. Tepat pada 17 Agustus 1945, Soekarno membacakan teks proklamasi tersebut di hadapan rakyat Indonesia dengan hikmat dan penuh haru. Pembacaan teks proklamasi tersebut juga diiringi dengan dikibarnya bendera merah putih dan seruan lagu Indonesia Raya. Dari peristiwa inilah Indonesia resmi dan sah menjadi negara merdeka yang berdaulat. Dalam proses penyusunannya, isi teks proklamasi pada kalimat pertama, "Kami bangsa Indonesia dan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia," adalah usulan Ahmad Suebarjo yang sebelumnya diganti adalah, "Kami rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan kami." Melalui proses penyusunan tiga undang tersebut, akhirnya teks tersebut diserahkan kepada Rakyat Timur untuk diketik. Maka sekarang isi teks proklamasi yang sudah diperbarui dan kita hafal dengan sekarang. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Isi teks proklamasi kemudian dibacakan oleh Insinyur Soekarno yang menjadi tanda merdekanya Indonesia. Peristiwa inilah yang kemudian selalu kita rayakan setiap tanggal 17 Agustus sebagai Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia. Perlu kalian ketahui bahwa teks proklamasi tidak disusun langsung menjadi seperti yang kita tulis saat ini. Saat diketik oleh Sayuti Milik, teks proklamasi masih mengalami beberapa perubahan. Misalnya, perubahan pada kata tempo menggunakan H menjadi tempo, tidak memakai H. Dan beberapa perubahan lainnya seperti kata proklamasi diubah menjadi proklamasi, jadi hurufnya dibuat lebih besar semua. Misalnya, kata hal 2 diubah menjadi hal-hal, kata tempo diubah menjadi kata tempo, kata di Jakarta 17-8-05 diubah menjadi kata Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 5. Kata-kata wakil-wakil bangsa Indonesia diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia dan ditambahkan dengan nama Soeharto dan Hatta di bagian bawah teks proklamasi. Lalu teks proklamasi yang ditulis Soekarno belum ditandatangani, namun setelah diketik oleh Sayuti Milik, teks tersebut ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. Salah satu bentuk makna yang didapat dari peristiwa proklamasi kemerdekaan bangsa kita adalah kebebasan, terutama bebas dari penjajahan. Meskipun sekarang kita sudah merdeka, namun masyarakat Indonesia harus tetap berjuang untuk mempertahankan bangsa dari bentuk-bentuk ketidakbebasan lainnya. Lalu apa saja makna yang bisa kita ambil dari peristiwa bersejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia? Yang pertama, 1. Tonggak sejarah bangsa Indonesia. Peristiwa pembacaan teks proklamasi pada 17 Agustus 1945 lalu itu menjadi tonggak kelahiran bangsa Indonesia. Melalui peristiwa tersebutlah bangsa Indonesia berhasil bebas dari penjajahan dan lahir menjadi bangsa yang baru. Peristiwa bersejarah ini dapat menjadi pelajaran yang besar bagi bangsanya karena berhasil berjuang
puncak perjuangan bangsa Indonesia selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Disusunnya teks proklamasi adalah perjuangan besar para pahlawan kita untuk merdeka dari para penjajah, baik secara fisik maupun diplomasi. Untuk perlawanan untuk mencapai kemerdekaan tentu berlangsung lama dan dimulai dari ruang lingkup kecil terlebih dahulu. Contohnya dari 20 Mei 1908, rakyat Indonesia sudah mulai melakukan perlawanan terhadap penjajah dalam lingkup daerah sampai bergerak secara besar-besaran di setiap daerah. Setelah itu barulah perjuangan dilakukan secara nasional untuk menjadi bangsa yang merdeka. 3. Proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah informasi yang harus diketahui seluruh dunia. Untuk mencapai proklamasi kemerdekaan bukanlah hal yang mudah dan singkat bagi para pejuang saat itu melawan penjajah. Itulah sebabnya proklamasi kemerdekaan harus disebarkan, tidak hanya secara nasional saja, namun juga mendunia. Hal ini mencerminkan bahwa bangsa kita telah terbebas dari belenggu penjajah dan siap menjadi bangsa yang berdaulat. Kedaulatan itulah yang perlu diakui oleh negara-negara lain, bahwa Indonesia sudah merdeka dari kekuasaan negara lain dan siap menentukan hidupnya sendiri. Mencapai proklamasi berarti bangsa Indonesia menunjukkan pada dunia bahwa telah merdeka dan memiliki kedudukan yang sama dengan negara-negara lain untuk berdaulat. Itulah sebabnya posisi negara Indonesia sudah setara dengan negara-negara lain yang mendunia. Nah, gimana nih? Udah yakin? Makasih ya dengan podcast saya tadi. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan. Semoga kalian paham ya. Sampai jumpa.